Kembali lagi bersama saya Adam Savana di pengentahu.com. Kali ini saya akan memberikan review untuk gamepad Gamesir X2 Type-C yang sudah saya gunakan kurang lebih 3 mingguan. Gamesir X2 ini sebenarnya mempunyai dua tipe, yaitu menggunakan koneksi Bluetooth dan yang menggunakan koneksi Direct Type-C. Tapi jangan salah, sejauh ini ada 4 model Gamesir X2 dan kali ini saya pilih yang tipe Direct Type-C versi 2021. Kenapa memilih yang koneksi Type-C? Ya karena selama ini memang tidak pernah punya gamepad dengan koneksi direct. Semua gamepad yang pernah saya review itu secara wireless. Kalau ada yang menggunakan kabel, itu pun tipe joystick untuk PC atau konsol, bukan murni untuk smartphone. Gamesir X2 Type-C dikemas dalam box yang bergambarkan gamepadnya dan juga beberapa spesifikasi. Secara visual memang terlihat sangat menarik. Yang tidak kalah menarik, dalam box penjualan kita mendapatkan tas gamepad. Jadi kalau mau dibawa kemana-mana tidak perlu bingung, tinggal masukkan saja ke dalam tas. Kemudian ada beberapa manual, stiker, 2 spare thumb grip, kabel USB Type-C, dan tentu saja saya dapat gamepadnya. Gamepad ini didesain ramping, tipis, warna putih dengan aksen hitam, biru, dan merah. Secara desain sudah bagus, ramping, ringan karena memang digunakan untuk smartphone. Saya menggunakan smartphone Redmi 12 dengan layar 6,9 inci, panjang 168 mm plus softcase kurang lebih 2 mm, masih cukup di gamepad teleskopiknya. Kalau lihat spesifikasi, maksimal bisa stretch sampai panjang 173 mm. Tapi untuk 170 mm itu sudah sangat keras dan susah untuk dipasang karena posisi port Type-C yang juga sebenarnya harus diperhatikan. Memang portnya fleksibel, tapi kalau tidak hati-hati ketika pasang bisa merusak port yang ada di smartphone. Di bagian samping dalam menggunakan material rubber anti-slip supaya bodi smartphone jika dipasang juga tidak lecet. Kemudian pada bagian dalam kurang lebih ada space 3 mm sebagai desain flow aliran udara supaya smartphone tidak terlalu panas ketika bermain. Gamepad ini tidak mempunyai base controller dan murni digunakan untuk smartphone. Tipe koneksinya juga satu, yaitu Direct USB dan menggunakan API Edge ID Mode. Kalau ingin mapping harus menggunakan aplikasi Panda Gamepad Pro atau Mantis. Jika menggunakan V3 Shooting Plus tidak akan terdeteksi. Kali ini saya menggunakan Redmi 12 chipset MediaTek, jadi pengaturan tambahan untuk mapping tidak bisa. Beda lagi jika menggunakan smartphone dengan chipset Snapdragon. Kalau menggunakan smartphone yang berchipset MediaTek, gamepadnya memang terdeteksi di aplikasi Panda Gamepad Pro. Tapi setelah mapping tombolnya tidak akan berfungsi, tidak mendeteksi tombol ketika ditekan. Jadi untuk masalah kompatibilitas gamepad, ini hanya mendukung game yang sudah mempunyai direct input. Aplikasi emulator, aplikasi streaming seperti remote Xbox, PlayStation, dan Steam Link. Memang kalau pada spesifikasinya sih sebenarnya gamepad ini cocok untuk cloud gaming. Untuk joystick analog tentu saja masih menggunakan potensiometer, mengingat gamepad ini hanya digunakan di smartphone. Saya rasa presentasi drifting itu tidak terlalu tinggi, mungkin cuma masalah penggunaan dan lifetime. Dead zone dan circularity juga tidak bisa dicek lebih dalam karena kembali lagi secara fungsi memang hanya digunakan untuk smartphone. Game yang ada di smartphone masih menggunakan mekanisme kombinasi gerakan yang sangat sederhana. Tidak hanya joystick analog saja, semua button pada gamepad ini tidak mempunyai fitur yang spesial. Bedanya hanya pada kualitas tombolnya yang menurut saya lebih baik daripada gamepad teleskopik lain yang pernah saya review sejauh ini. Kualitasnya sesuailah dengan harganya. Fiturnya cuma ada button untuk screenshot saat bermain. Kemudian kita bisa setting face button menggunakan layout Switch atau Xbox menggunakan aplikasi Gamesir. Nah, bagi yang sering tanya kalau main game itu bisa langsung dimainkan atau harus mapping, dengan aplikasi Gamesir kita bisa lebih mudah mengidentifikasi game. Karena pada list game ada keterangan mapping needed yang berarti butuh mapping, atau play directly yang berarti bisa dimainkan langsung. Selebihnya pada gamepad tidak ada fitur lain, terlebih karena memang diperuntukkan untuk smartphone yang gamenya sendiri masih menggunakan mekanisme gerakan serta kombinasi tombol yang sederhana. Jadi simple, tidak terlalu banyak fitur. Karena gamepad ini menggunakan koneksi Direct USB, jadi ya tidak mempunyai baterai. Masalah pemakaian bisa lebih tahan lama sesuai dengan kemampuan baterai dari smartphone. Kalau pada spesifikasi gamepadnya ini hanya mengambil daya yang ringan, yaitu sebesar 2 mAh. Sedangkan kalau delay dalam penggunaan tombol, menurut saya pengalaman bermain game masih nyaman.
Daripada penilaian terhadap spesifikasi gamepad, lebih ke spesifikasi smartphone yang bisa menjalankan game dengan lancar. Gamepad ini cocok buat kalian yang nggak suka ribet dengan pengaturan remapping tombol. Walaupun sebenarnya secara fungsi sendiri pada pengujian kali ini tidak 100% mendukung dengan smartphone yang saya gunakan. Tapi menurut saya sendiri lebih worth jika digunakan untuk orang yang tidak suka ribet dengan pengaturan, karena memang hanya support dengan game yang mempunyai direct input di dalamnya. Apalagi kita tidak perlu bingung masalah baterai, bisa langsung digunakan tinggal monitoring baterai yang ada di smartphone. Juga sangat cocok digunakan untuk remote play menggunakan konsol, baik itu PlayStation, Xbox, atau yang paling bagus seperti pada video pembahasan saya sebelumnya, yaitu digunakan untuk streaming game di Steam Link. Tapi buat kalian yang suka ngulik settingan remapping tombol pada game, tentu harus memperhatikan spesifikasi smartphone supaya mendapatkan kombinasi yang cocok antara gamepad dan smartphone. Supaya secara fungsi bisa 100%, saya sarankan menggunakan smartphone yang berchipset Snapdragon. Lalu dengan harga yang cukup mahal yaitu 800 ribuan, apakah worth it jika digunakan untuk bermain game di smartphone? Bagi saya sendiri masih worth it, walaupun tidak mempunyai banyak fitur, tapi karena kualitas tombol serta penggunaan yang simpel jadi poin utama. Kalau dinilai, saya memberikan nilai 8,5/10 untuk gamepad ini. Jika ada pengaturan lebih lanjut akan saya bahas pada video selanjutnya. Baiklah, mungkin cukup sekian video review kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Saya Adam Savana, sampai ketemu di video selanjutnya.